Bismillahirrahmanirrahim. Pakai mic aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kutiba alal mu'minina siyam kama kutiba alal ladzina min qabli ummati rasulillahi minal umam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, 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 tiada terkira syukur kita pada saat ini masih diberi kenikmatan oleh Allah untuk menghirup udara segar. Dan yang terpenting lagi, kita bisa melaksanakan ibadah puasa sekaligus serangkaian ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Mudah-mudahan ibu dikaruniai sehat, ibu nggih. Itu yang terpenting ya, yang tidak ada harganya di dunia ini. Dengan sehat kita bisa sholat. Dengan sehat kita bisa puasa. Dengan sehat kita bisa menginfakkan tenaga kita untuk menolong orang. Dengan sehat kita bisa menyempurnakan ibadah kita, yakni dengan melakukan tadi tilawah. Kenapa saya suruh tilawah? Subhanallah, di syahrul Ramadan ini syahrul Quran ya, juga disebut juga syahrul tilawah dan banyak yang lainnya. Allah memberi kita pahala membaca Al-Quran itu bukan satu ayat, bukan satu kalimat, bukan satu surat, tetapi satu huruf. Subhanallah. Pahala yang paling banyak dan mudah kita capai dan tinggi nilainya di hadapan Allah itu adalah membaca Al-Quran. Makanya jangan bosen-bosen nih ibu. Justru kalau kita tidak membaca Quran justru rindu. Nah, kalau sudah rindu itu sudah mencapai tingkat keimanan yang tinggi. Karena merasa bahwa kita itu butuh. Bukan sekedar kewajiban, tetapi kita ini butuh. Subhanallah, makanya suka sekali saya kalau melantunkan Al-Quran satu ayat, dua ayat, apalagi di bulan Ramadan. Makanya ibu-ibu jangan heran ya, kalau nuansa Ramadan, nuansa Qurani di mana-mana. Tetapi ada juga rambu-rambu yang perlu kita taati. Jangan sampai ibadah kita ini ya terkurangi nilai ibadah karena mengganggu orang misalnya.
Dengan tilawah kita mengganggu orang tidur. Jenengan boleh tilawah di rumah, di masjid, boleh. Tapi satu syarat, jangan sampai mengganggu orang lain, apalagi menyakiti orang lain. Maaf, Al-Quran itu memang indah bacaannya, tetapi tidak semua orang mengakuinya. Biasanya ibu-ibu tadarus, maaf karo ibu-ibu insya Allah nggak pakai mic yang keluar. Makanya kenapa Kementerian Agama itu mengatur? Karena kita tahu bahwasannya di Indonesia itu tidak hanya umat Islam aja yang hidup, tetapi banyak agama yang mana kita perlu bertoleransi kepada mereka. Makanya tadi saya bilang jangan sampai ibadah kita itu terkurangi karena sebab-sebab tertentu. Ya kan, orang non muslim kalau jenengan baca banter sudah jam 9, jam 10 mereka sudah istirahat. Kira-kira ya nopo Bu? Jadi gak imbang, gak sepiro pahalanya, tapi membuat orang susah tidur, membuat orang tidak nyaman, membuat orang jengkel, itu juga harus kita perhatikan. Makanya ada rambu-rambu, makanya gak usah pakai pengeras juga, insya Allah wallahu wasi'un alim. Allah maha mendengar, Allah maha melihat hambanya. Jadi kita tidak pencitraan, mojo Quran bater, dengar karena suaranya enak, bukan sekedar itu, karena ini murni ibadah lillah kepada Allah, hanya kita dan Allah yang tahu. Nah itu perlu diperhatikan. Boleh saja kita syiar, tetapi kita tetap harus mentaati rambu-rambu, yakni syariat Islam, yang mana kita tidak boleh mengganggu ketentraman umat yang lain. Begitu indahnya kalau umat Islam bisa menghargai umat yang lainnya, terutama di bulan Ramadan. Subhanallah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin ibu merasa terpanggil sebagai umat Islam, tidak hanya umat Islam. Ibu ini merupakan umat yang istimewa di hadapan Allah. Karena di surah yang populer Al-Baqarah ayat 183 terbunyi ya ayyuhalladzina amanu. Yang diseru ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhannas atau ya ayyuhal insan, tetapi ya ayyuhalladzina amanu. Istimewa, sungguh istimewa, karena tidak semua manusia diseru oleh Allah untuk menjalankan puasa. Hanya orang yang beriman, banyak orang muslim, banyak. Orang muslim tidak mesti beriman, tetapi orang beriman mesti orang muslim. Panjenengan ngerti biasanya di KTP-nya apa? Oh muslim. Muslim, tapi belum tentu beriman. Tapi karo beriman tentu muslim. Lah panjenengan ini paling istimewa, disuruh oleh Allah khusus untuk menjalankan kutiba alaikumusiyam, untuk menjalankan ibadah puasa. Amanu, beriman. Ibu-ibu yang dicintai Allah dan dirahmati Allah, khususnya di bulan Ramadan ini dan nanti setelah atau pasca Ramadan, kita tetap menjaga iman kita, ya, konsisten dengan apa yang kita ikrarkan tiap kali, yakni kita sebagai seorang beriman juga melaksanakan amal-amal soleh. Ya. Dan yang kedua lagi, kenapa sih kok diseru orang hanya yang beriman saja? Kita tahu bahwasannya iman itu penting, Bu. Ibaratnya rumah, iman itu pondasi. Ibaratnya pohon, iman itu akarnya. Jadi iman itu ada roh yang ada
pada jasad kita yang bisa menggerakkan kita untuk beribadah. Itu adalah iman. Barusan saya parkir tadi di sana itu. Saya yakin ini orang Muslim. Tapi belum tentu dia masuk orang atau kategori orang yang diseru oleh Allah beriman. Dengan enaknya cetat, cedut. Sekarang warung itu sudah enggak ditutup lagi, Bu. Enggak pameran kaki doang, tetapi sudah blak-blakan. Astagfirullahaladzim. Ya. Ini merupakan salah satu tugas kita ya, dakwah kita. Kalau memang dia beriman, ya, insya Allah dia tidak akan melakukan seperti itu. Makanya panjenengan ini termasuk orang yang istimewa. Jadi orang yang memiliki keyakinan yang kuat, pasti dia tidak goyah. Artinya jika dia diseru, diperintah untuk menjalankan perintahnya, itu pasti dia tidak akan ragu-ragu dan dia tidak akan keberatan atau males-malesan. Nah, itulah iman. Jadi subhanallah, ya Allah merawat iman. Makanya kemarin saya tajdidul iman. Itu penting ya. Tajdidul iman itu penting agar karena apa? Kita tahu bahwasanya iman itu yang kus yazid. Iman itu berkurang juga bertambah. Bagaimana kita merawatnya? Nah, itu yang sulit ya. Nah, sebenarnya kalau kita ingin mendekatkan kepada Allah, banyak sarana. Cuman karena kita ini kadang tertarik oleh hawa nafsu, ya. Makanya betul ya, puasa itu adalah menahan ya. Jadi menahan hawa nafsu, tidak hanya makan minum, tetapi segala hal yang membatalkan puasa. Jadi puasa itu tidak hanya kita memikirkan input dan prosesnya saja. Bagaimana keberhasilan puasa ini terutama di pasca Ramadan. Itu penting. Makanya banyak yang mengatakan sekarang saya beri judul bulan tarbiyah, yakni bulan pendidikan bagi kita. Ya ibaratnya panjenengan sekarang ini lagi kuliah atau sekolah yakni di Fakultas Ramadan ya. Mudah-mudahan nanti lulus ya selama bulan Ramadan yakni di wisuda di 1 Syawal ya. Itu harapan kita. Makanya ada Sahrul Id yakni selama kita sebulan Ramadan kita puasa, kemudian diakhiri dengan Hari Raya Idul Fitri. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, iman itu ibaratnya roh yang mana membuat jasad kita dapat bergerak dan fungsi dengan baik. Begitu juga iman memberi energi positif ya, yang membuat kita memiliki tujuan hidup yang jelas. Ya. Jadi iman itu selalu membawa energi yang positif. Contoh, sekarang saja panjenengan ini lagi menggerakkan mulut mulai tadi, mulai tilawah. Sekarang hati kita berzikir kepada Allah. Semua itu adalah energi positif yang bisa menggerakkan, yang bisa menambah keimanan kita. Nah, bagaimana keimanan kita teruskan pasca Ramadan? Nah, perawatannya itu bagaimana? Mungkin kalau ibu-ibu semua bisa, mungkin ada banyak kisah ya ketika ulama salaf dulu itu 6 bulan setelahnya selalu berdoa kepada Allah untuk dikabulkan semua amal ibadah selama bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan berikutnya rindu Allah. Tidak hanya Allahumma barik lana fi Rajaba
wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Tetapi 6 bulan rindu, merindukan, karena tidak semua manusia itu dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kalau hati terpancang seperti itu, saya yakin, jadi iman mereka akan stabil, bahkan meningkat. Karena yang dirindukan itu bulan Ramadan. Memang banyak orang yang gembira di bulan Ramadan. Alhamdulillah, saya bisa khatam di bulan Ramadan sampai 10 kali. Hebat. Saya khatam 5 kali. Hebat. Saya khatam 1 kali. Hebat. Tapi habis pasca Ramadan melempem. Ya. Imannya dibiarkan begitu saja, tidur. Memang baik. Ya itu tadi, sebagaimana kita menuntut ilmu di bulan Ramadan, kemudian ilmu itu kita aplikasikan pasca Ramadan. Itu baru output yang baik. Jadi kita tidak memikirkan input dan proses bagaimana caranya puasa diterima dan mendapatkan ampunan oleh Allah. Tidak hanya itu, tetapi kita pikirkan bagaimana output setelah bulan Ramadan. Artinya mengamalkan ilmu selama pendidikan di bulan Ramadan. Nah, yang ngajinya ya tetap Ibu. Bikin kue juga tetap, masak juga tetap. Jangan sampai terkurangi eman-eman. Maaf, bulan Ramadan ini spesial Ibu. Walaupun jenengan mengkodok puasa di lain min ayyamin ukhor, tetapi tidak sama pahalanya. Tidak sama. Walaupun itu bisa menggugurkan kewajiban kita, bisa membayar kewajiban kita selama bulan Ramadan, tetapi tidak sama pahalanya ketika kita menjalankan puasa dan aktivitas di bulan Ramadan. Karena Ramadan ini pahalanya dilipatkan sampai 700 kali lipat. Makanya beda, makanya eman banget kalau kita tidak mengisi dengan hal-hal yang positif selama bulan Ramadan. Maaf, karena tidak hanya membayar atau memberikan sedekah saja, jadi ibadah itu banyak cara ya Bu. Ada yang tenaga, ada yang lisan, ada yang materi ya. Kalau memang tidak punya fulus atau mal atau duit atau uang, banyak yang kita lakukan. Jangan pesimis ya. Banyak hal, lisan kita untuk berbicara yang baik-baik kepada orang lain. Kalau tidak bisa, falyakul khairan aw liyasmut. Jadi kalau nggak bisa buat baik atau berkata baik, maka diamlah di dalam hadis itu. Ucapkan yang baik-baik. Kalau enggak itu untuk baca Quran dan lain sebagainya. Itu juga amalan yang baik. Jadi albir sama at-taqwa itu adalah gandengan. Kita tidak hanya menjalankan perintah Allah saja dengan kegiatan kita, tetapi kita juga menjalankan kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi saya sering menyeru pada ibu-ibu, terutama mungkin minus, gak usah sedih karena banyak orang infak di bulan Ramadan, ya, gak usah sedih. Tetapi itu banyak ibu berinfak entah dengan iat fisik ya, dengan tangan kita, dengan langkah kita membantu orang lain, terutama lisan kita untuk berbicara yang baik. Itu lebih baik. Jangan sampai ibu ya pesimis kalau nggak punya uang. Memang sekarang ini lagi panen-panennya ya,
Jadi orang fakir miskin lagi panen karena apa? Orang yang berduit, orang yang kaya lagi pesta uang karena apa? Kepingin mendapatkan ketakwaan di sisi Allah dan dapat ampunan di sisi Allah. Yaitu tadi banyak cara Ibu, banyak cara. Sekali lagi, jadi kalau kita tidak punya uang, kita bisa menggunakan lisan, fisik kita dan lain sebagainya. Yang jelas mari kita fastabiqul khairat ya. Di dalam bulan Ramadan ini jangan sampai kita merasa minder, apalagi ada grup pengajian yang mungkin ini didominasi oleh banyak orang kaya-kaya sehingga yang minus tersinggung. Jangan, monggo kita ajak aja nggih Bu nggih. Sekali lagi kita ajak agar apa ya, orang yang merasa minus tadi itu tidak minder, itu lebih baik. Dan kalau di pengajian itu saya ingatkan ada yang memang anggota minus, ya lebih baiknya sedekahnya juga diberikan kepada teman kita. Nggak usah jauh-jauh. Kadang kita melirik, oh ke panti asuhan sana, oh ke masjid sana. Padahal teman pengajian kita ini ada yang kurang mampu. Itu kadang terlewatkan kita. Harus itu ya, kita perhatikan ya. Jangan merhatikan yang jauh-jauh, ternyata teman kita juga memerlukan. Cuma karena teman kita ini orang yang beriman, karena orang miskin yang sejati yang muliakan Allah itu adalah orang miskin yang tidak mau minta. Saya yakin ada di antara kelompok jenengan ini. Karena dia menjaga image. Karena memang orang muslim itu tidak boleh merendahkan diri, terutama dalam hal amwah. Jadi dia nggak minta-minta atau kepingin pinjam uang dan lain sebagainya. Dia menjaga diri. Padahal dia kekurangan. Ini banyak di pengajian-pengajian lain. Ibu pasti tahu karena kebiasaannya. Mungkin sekali-kali turba atau melihat, subhanallah ternyata kondisinya seperti ini. Jadi infak itu nggak usah dikemana-kemanakan. Kasihkan sebagian itu. Saya sudah punya pengajian seperti itu. Gak usah jauh-jauh Bu, tuh teman kita harus. Di kantor juga gitu, baksos, jangan lupa. Itu ada teman satu yang itu, gak usah kemana-mana. Mungkin sisanya ke sana, kita perhatikan teman kita. Nah teman terdekat kita. Nah setelah keluarga kita, kalau kita biasa itu harus memperhatikan juga. Kalau keluarga kita tidak mampu, ya monggo. Kita perhatikan, jangan sampai kita berenak-enak bersedekah ke orang lain, sedangkan keluarga kita menderita. Padahal dia itu sangat menjaga harga dirinya di hadapan Allah untuk tidak minta-minta. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi bulan tarbiyah. Jadi sekali lagi kita punya iman. Bagaimana cara kita merawat iman? Ya, tentunya sebagaimana kita punya tubuh, agar tubuh kita ini sehat, ya kita kasih vitamin atau nutrisi. Lah iman itu juga butuh nutrisi. Apa nutrisi itu? Adalah ya ilmu pengetahuan agama. Jadi panjenengan sekarang ini lagi mengisi nutrisi iman kita. Saya yakin di sini panjenengan ini imannya lagi stabil karena kemasukan nutrisi. Jangan lupa ilmu. Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi faman aradahuma fa'alai bil ilmi. Jadi barang siapa yang ingin bahagia hidupnya di dunia,
fa'alaihi bil ilmi, maka harus mempunyai ilmu. Jadi hidup di dunia ini karena dunia mazratul akhirah harus ada ilmunya. Ilmunya baik dunia maupun akhirat. Ya ibaratnya orang kepingin jadi penjahit, ya harus kursus dulu toh Bu nggih. Oh idep-idep, kecuali memang itu turunan. Kayak saya ini turunannya penjahit, jadi ya bisa jahit. Itu biasanya seperti itu ya Mas yo. Elek-elekan tapi bisa. Nah, tapi juga kursus Bu untuk memperbaiki ilmu tadi, sekolah. Nah, ibaratnya seperti itu. Lah, man wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin hidup di akhirat juga kita harus punya ilmunya. Ya apa kepingin masuk surga ya? Mek ojo ya apa ya kepingin aku meneiku masuk surga karo anak-anakku karo bojo-bojoku. Tapi kok telat oleh. Nah, ya harus oh iya. Iki kalau masuk surga itu tuh rajin sholati rajin, posoe yo rajin, infake yo rajin, wonge apik karo wong ku yo mesem nggih. Wong itu ojo metutut ae karo wong. Nek wis mesem iku obat Bu. Kayak saya ini ya alhamdulillah 1 minggu ini mungkin giginya lagi masalah. Nah, jadi maka saya tutupi aja walaupun enggak mesem, enggak ketoro. Gitu loh. Nek ketok metutut itu tambah ketok tuwek, nggih. Ya ketok tuwek ya ketok elek. Naudzubillah. Nek wong mesem titik seneng Bu ngelihatnya. Kita budayakan orang Islam itu ramah kepada siapa saja maupun tetangga kita non muslim. Bu, monggo. Karena non muslim, salam jangan lupa nggih, salam. Nah, kami membudayakan pengajian saya juga di Kira Mangli. Ayo, kalau ketemu di belanja, di tukang sayur, salam, salam. Karena itu doakan Ibu. Isu-isu wis oleh doa. Assalamualaikum gitu aja dengan akrabnya. Nanti insya Allah yang lain itu ikut. Gak usah ragu Bu kalau beli di toko. Assalamualaikum. Itu kayaknya sudah akrab gitu loh. Jadi orang itu senang. Nah itu. Jadi jangan sampai orang Islam ya kita rajin ngaji ke sana kemari. Gak ru tonggo niki loro, apa tonggo niki isok mangan apa. Karu kita sibuk dengan sendirinya nggawa tas kesana kemari mencari ilmu. Tanggane iki loro, apa tanggane iki iso buka. Enggak tahu. Naudzubillah ya. Tangga itu saudara terdekat Ibu. Nggih. Nah, itu. Makanya ada hadis jangan sampai kita melukai tetangga kita karena itu adalah jalan menuju surga. Naudzubillah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya. Bulan pendidikan pertama kenapa disebut bulan tarbiyah atau pendidikan? Yaitu melatih kedisiplinan kita. Ya. Disiplin, yakni disiplin mulai menahan nafsu untuk makan atau minum. Mulai dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Kita disiplin. Sebenarnya setiap manusia mestinya itu punya program ya Bu. Setiap harinya. Biar kita tidak menjadi orang merugi. Contoh, panjenengan bangun jam 3 atau setengah 3 atau jam 2. Nah, sebenarnya memang harus punya planning. Kemudian panjenengan bisa sholat, entah itu di luar Ramadan gitu. Apalagi di bulan Ramadan. Yang ini 10 akhir di bulan Ramadan. Panjenengan sesuai sunnah Rasul mengecengkan sabuk karo Rasul itu artinya
tekun sekali untuk beribadah. Mungkin malam ganjil atau genep, kita nggak tahu Lailatul Qadar itu jatuh kemana. Nih, kita ikhtiar pokoknya, baik genep maupun ganjil kita ikhtiar. Nah, kita punya planning, jadi bangun pagi, kemudian sampai subuh, tapi harus ingat nggih Bu nggih, jangan sampai kita melakukan ibadah sunnah atau amalan sunnah itu mengalahkan ibadah wajib. Harus diperhitungkan. Makanya kayak saya ini mampunya jam 3. Ya jam 3. Kalau saya berpikir bangunnya jam 2, nanti ngantuk pas dinas, pas acara ngisi dan lain sebagainya, itu perlu dipertimbangkan. Karena kita ini manusia biasa, bukan malaikat. Malaikat disuruh sholat tok. Kita ini manusia biasa yang punya kekurangan juga kelebihan. Kita planning, mampunya ibu jam berapa? Jangan pas ngoyo-ngoyo 1:30 pret. Sebune, keblabas. Yang tahu kondisi kita itu adalah kita sendiri, harus bisa mengukur gitu loh. Saya eman-eman, tangi malam 1:30 keblabas. Terus kinerjanya ketika kerja ngantuk tok isine. Ada yang gitu, Bu. Kenapa? Loh kok ngantuk jam segini? Biasa, Bu, maleman. Nah, kayak gitu yang buat alasan pas malemannya. Makanya kita harus bisa mengukur diri sendiri. Mampunya jam 3 nggih monggo, 3:30 kalau memang jam 4 lebih subuhnya monggo. Gitu loh. Ojo pas ngoyo-ngoyo 1:30, 1:30 malam. Ngoyo-ngoyo seperti itu wajibnya terbengkelai, kinerjanya, rumah tangganya, masae barang. Nah, karena maaf ibu ya, seorang ibu ini bukan ada bapak satu. Ibu itu kan aktivitasnya subhanallah, nggih. Mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, mulai buka pintu sampai nutup pintu lagi, itu ibu. Saya meskipun punya pembantu, pembantu saja pulang, saya berangkat kerja baru datang. Yang masak siapa untuk sarapan kalau enggak saya? Jagakan orang lain. Nah, sudah terbengkelai, saya enggak biasa itu. Saya meskipun kerja di luar, ya juga harus mengerjakan pekerjaan rumah untuk demi keluarga saya. Nah, jadi harus punya planning, jangan sampai mengalahkan ibadah wajib. Harus bisa mengukur diri. Jam 10 misalnya tak istirahat tidur, biar nanti jam 11:30 saya bisa ngawali sholat duhur. Subhanallah, yang enggak kerja. Nggih. Jadi memang kadang orang itu ya itu tadi mengejar ibadah, pokoknya aku harus bangun gini, akhirnya semuanya terbengkelai. Nah, kita ini harus bisa mengukur diri sendiri demi menjalankan ketaatan kepada Allah. Ya. Kemudian itu tadi disiplin kita ketika puasa. Ya, tanpa dilihat oleh orang lain maupun dilihat orang lain, karena sudah komitmen bahwasannya yang membatalkan puasa itu makan minum, kalau belum waktunya maka kita disiplin. Lah disiplin inilah nanti output pasca Ramadan harus kita teruskan, terutama disiplin mengaji setiap habis subuh misalnya. Yang enggak punya anak kecil untuk sekolah, saya bisa sekarang karena anak saya sudah keluar semua. Bisa saya planning habis subuh. Soalnya maaf kalau ibu yang masih punya putra putri sekolah, kalau subuh sudah habis sholat subuh, kalau ngaji nah waktunya tersita. Nah, kita disiplinkan. Biasanya habis subuh, kemudian habis duhur, nanti habis isya, disiplin.
Begitu juga aktivitas yang lainnya, pengajiannya juga disiplin. Nah, jadi disiplin semuanya. Jangan sampai Ramadan saja. Ramadan disiplin, makannya, ngajinya, sholatnya tepat waktu. Engkau nek wis gak Ramadan, delewer. Jadi disiplin ini tidak hanya mendisiplinkan makan dan minum saja, tapi kedisiplinan waktu kita selama menjalankan aktivitas sehari-hari, terutama aktivitas panjenengan di luar rumah maupun di dalam rumah. Nah, kan sering ya disebut Bufat, aktivitas jenengan ini semuanya itu bernilai ibadah. Mulai tadi mengunci pintu, mulai panjenengan mencuci pakaian, mulai panjenengan menyetrika pakaian, mencuci piring, semuanya itu bernilai ibadah. Kalau kita jenengan niatkan untuk apa? Memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tidak lain, tidak hanya untuk dipuji oleh suami atau anak-anak kita. Nah, itu. Kemudian kedisiplinan yang tarbiyah, pendidikan yang kedua itu adalah mendidik kita untuk menjadi manusia yang sosial. Kesolehan sosial ini terbangun, bahkan banyak muncul ketika di bulan Ramadan. Gini apa mboten nggih, Bu? Jadi kesolehan sosial ini banyak muncul di bulan Ramadan. Orang yang pingin berjilbab biasanya muncul Ramadan. Alhamdulillah, nggak usah diguyu-guyu, nggak usah diomong-omong, nggak usah dirasani. Alhamdulillah. Biasanya orang yang melakukan kesolehan, amal itu biasanya diawali banyak di bulan Ramadan, Bu. Banyak. Jadi alhamdulillah lah, Bu. Salate saiki wis padang mulai Ramadan. Banyak yang seperti itu. Nah, jadi kita doakan aja kalau tetangga, kalau teman yang enggak padang. Kesolehan sosial terutama memberi sedekah. Orang kaya maupun enggak kaya, ya, itu biasanya muncul, ya, ketika bulan Ramadan banyak, kok banyak orang yang memberi ya, disponsor beli apa, membeli untuk memberi, bagus itu, membeli untuk memberi. Artinya kita membeli tidak hanya untuk konsumtif diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain membagikan. Panjenengan beli kurma, dibagikan. Nih, panjenengan beli beras, tidak hanya zakat fitrah, banyak sekali. Jenengan beli, jenengan bagikan. Betul, membeli untuk memberi. Nah, jadi saya lihat memang kesolehan sosial itu muncul memang di bulan Ramadan, betul-betul bulan tarbiyah, mendidik rasa empati orang, tidak hanya melihat orang yang tidak makan, insya Allah tetangga kita tidak ada yang tidak bisa makan. Gini mboten Bu. Insya Allah ada yang apa ya, walaupun enggak semewah atau walaupun enggak ikan daging atau dan lain sebagainya, pasti bisa makan. Insya Allah. Makanya kata teman-teman, sulit kalau kita mencari orang murni yang fakir miskin. Sulit, ya. Sulit. Yang betul-betul tidak punya makan untuk hari ini, ya, untuk hari besok nggak ada, itu memang sulit sekarang. Ya. Tetapi ibu nggak usah bersedekah mencari orang yang seperti itu, tidak usah gitu. Sebenarnya banyak sekali, walaupun itu rumahnya baik, belum tentu juga mereka itu ternyata punya. Saya sering menjumpai itu rumah peninggalan orang tua, ternyata mereka ada yang di PHK,
Ya, ada yang memang belum dapat kerjaan. Itu banyak sekali. Nah, jadi itu bulan tarbiyah, yakni kesolehan sosial di bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan ibu di sini juga menggalang untuk infak, bisa kita jalankan untuk ke panti asuhan dan lain sebagainya. Ya, saya yakin setiap pengajian itu membentuk panitia-panitia untuk baksos, ya istilahnya sekarang kan baksos. Ini pengajian menapa Bu? Al-Karimah, subhanallah, mulia nggih. Nah, jadi pengajian Al-Karimah, ya mudah-mudahan betul-betul inna akramakum indallahi atqakum, ya. Kita menjadi orang yang takwa, orang yang paling mulia di sisi Allah. Harus kita jaga. Biasanya nama itu ada tujuan. Alhamdulillah. Kemudian puasa sebagai bulan tarbiyah, yakni melatih berpikir dewasa dan jernih. Kembali kepada iman tadi, bahwasannya iman itu membawa energi yang positif. Untuk itu orang yang berpuasa itu adalah orang yang beriman, maka selayaknya lah untuk berpikir dewasa dan jernih. Melatih, loh iya, kan ini puasa, nggak boleh rafas, nggak boleh jidah, nggak boleh ngerasani orang, nggak boleh negatif thinking kepada orang lain. Itu kita buang jauh-jauh kan Bu. Karena apa? Takut pahala panjenengan berkurang. Nggih, memang nggak membatalkan puasa, tapi eman. Ya, eman. Puasa kita hanya dapat atas dan lapar dan dahaga. Nah, jadi ketika perut kosong, ya, pikiran yang ada di pikiran kita ini mestinya jernih. Artinya kita bisa berpikir secara dewasa bagaimana cara menyelesaikan masalah. Yang mana masalahnya supaya tidak tersinggung satu dengan yang lain. Ya, keluarga terutama memang puasa ini, maaf, banyak kebutuhan kata orang-orang. Sampai saya melihat di TV, sekali itu toko emas itu kok dibanjiri para pengunjung. Sampai kaget, kok dikunjungi para pengunjung ya. Ternyata di situ banyak orang yang beli, juga banyak orang yang jual. Kemarin saya pulang juga saya saksikan pengunjung di toko emas. Duh iya, banyak juga pengunjungnya ya. Ya maaf, karena ini perempuan tapi ya gak gablek emas atau hanya punya emas yang sangat agung, yaitu emas kasman yang tidak ada duanya. Nah, yang dibelikan emas ya dijual semua. Hanya satu ini, tinggal satu-satunya. Bahkan anak-anak saya anting saja enggak punya. Memang enggak biasa Ibu. Makanya saya heran ketika melihat TV sekali kok dibanjiri pengunjung. Subhanallah. Ternyata orang Indonesia ini kaya-kaya ya. Ternyata banyak yang menjual. Itu artinya mungkin banyak kebutuhan. Kemudian saya merasa, kebutuhan apa ya Mas kira-kira kok sampai menjual emas? Kalau untuk infak, kira-kira enggak mungkin deh menjual emas.
Gimana pembuatan Bu? Kalau untuk infak, kira-kira nggak mungkin kalau untuk menjual emas. Masa untuk menghindari zakat? Padahal zakat emas itu sama dengan zakat mal dan tidak harus dikeluarkan di bulan Ramadan kalau zakat mal, ya kan? Zakat fitrah yang harus dikeluarkan di bulan Ramadan. Ternyata banyak kebutuhan, baju baru, kue dan lain sebagainya. Nah, ini ya enggak apa-apa kalau memang uangnya sendiri, Bu, enggak apa-apa. Halal-halal saja. Gitu loh. Pokoknya esensi puasa ini harus kita jaga. Jangan sampai gawe riyoyo, digawe riyoyo. Sebenarnya persiapan itu adalah mulai awal Ramadan kita mempersiapkan diri kita. Tapi mungkin sudah karena adat kali, kebiasaan gitu. Yang dipersiapkan riyoyo. Riyoyo sing dipersiapkan. Padahal riyoyo itu sebenarnya bagi orang yang menyempurnakan ibadah puasa. Tapi kenyataannya yang enggak puasa enggak apa. Nah, itu bingung riyoyo nih padahal enggak melok puasa, subhanallah. Nah, kalau ibu-ibu di sini insya Allah enggak. Jadi harus berpikir jernih. Kalau memang tidak mampu, memang menghormati tamu itu wajib, ya, wajib. Tetapi ya seadanya kalau kita punya. Nah, jadi tidak harus mengumbar-ngumbar banyak kue di rumah sampai menjual emas dan lain sebagainya untuk mempersiapkan tamu ya, nona tamu. Kalau saya maaf ya, saya itu kan mudik, jadi kalau pulang itu sudah sepi tamu ibu. Makanya jarang sekali pintu saya buka. Ibu kalau ke rumah saya lewat pintu samping, jangan pintu depan. Pintu samping selalu terbuka. Karena pintu depan maaf rata-rata perumahan kan ngoten nggih Bu nggih. Jadi enggak dibuka. Kalau pintu samping monggo langsung ke belakang. Tamu saya biasanya saya persilakan ke belakang. Nah, tapi memang jarang karena saya mungkin orang pendatang, enggak punya saudara sini, jadi jarang sekali. Saya enggak pernah ribet. Kalau soal seperti itu, wong poso aja belum selesai, kok mikir-mikir yang lain. Taraweh ini masih berapa kali ini nih? 8 nih. Masih 8 atau berapa ini 7. Mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah sampai akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Nah itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bulan pendidikan ini perlu kita syukuri. Dengan kecerdasan spiritual, ya, pembiasaan misalnya, cerdas, bangun sahur itu sudah terbiasa. Insya Allah ibu-ibu ini sahur semua nggih Bu nggih. Sahur, jangan sampai sahur Bu nggih. Tasahharu fa inna fi sahuri barakatan. Kita gunakan bersahurlah. Fa inna fi sahuri barakatan, karena di dalam sahur itu terdapat berkah. Jangan sampai sahur Ibu. Di hadis lain mengatakan bahwasanya walaupun hanya seteguk air atau sebiji kurma, sahur Ibu. Barokah ya Allah. Eman. Ini amalan sunnah yang ada di dalam bulan Ramadan. Sahur Ibu ada. Wah, aku kuat kok masih gak sahur, aku biasa poso. Jangan sombong. Ini sunnah. Menjalankan sunnah itu mendapat nilai ibadah di hadapan Allah. Nih. Jadi jangan lupa juga wabil asharihum yastaghfirun. Dikala kita goreng, dikala kita menyiapkan, jangan lupa wabil asharihum yastaghfirun. Kata Allah, berbanyak istighfar.
Tidak hanya duduk pun istighfar ora duduk manis. Enggak, panjenengan goreng, ngenget sayur, ngeladeni apa, istighfar di sini. Enggak apa-apa, Bu. Memperbanyak iman-iman. Kan panjenengan puasa kan ingin diampuni oleh Allah kan? Nggih. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ingin diampuni oleh Allah, istighfar. Ya enggak usah banter-banter. Ya, kayak siaran aja. Nggih. Sholawat barang. Enggak usah banter-banter enggak apa-apa. Nek suarane enak, nek suarane gak enak ya kemerosok gak karuan, aduh kering gini. Solongo, udah enak-enak pasan. Nek enak temen-temen, enggak usah ya dalam hati saja kalau enggak bisa. Kalau bisa yang monggo, nek punya anak kecil, bayi, nah itu lebih baik kita suarakan. Biasanya mendengar walaupun dia belum bisa bicara. Itu kalau anak kecil atau punya momongan lagi stroke, nah itu kita ngajinya di pinggir. Punya momongan, ya ini melebihi anak kecil ini. Kalau anak kecil masih bisa kalau sudah punya momongan, ya, jenengan ngaji di pinggirnya, itu masih mendengar. Kiling orang koma itu loh Bu. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin ini sedikit yang saya sampaikan. Mungkin ada tanya jawab, monggo. Yang jelas mari kita laksanakan ibadah puasa ini dengan penuh keimanan. Dan sekali lagi saya harapkan ibadah kepada Allah ini bukan untuk pameran atau dipamerkan atau untuk kesombongan. Tetapi ibadah puasa ini mempunyai nilai khusus, yakni nilai untuk mendapatkan ketakwaan di sisi Allah dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, memburu pahala nggih. Nggih. Ya, zakat mal itu kan juga ada persyaratan, Bu. Kan ada nisab haulnya 1 tahun. Loh, kalau memang Ramadannya itu Ramadan belum 1 haul, belum 1 nisab, jenengan mengeluarkan juga enggak apa-apa, gitu loh, Bu. Jadi makanya saya bilang tadi kenapa tidak harus di bulan Ramadan, karena ada persyaratan tertentu, nggih, ada nisabnya, ada haulnya 1 tahun, nggih. Panjenengan dapat warisan emas-emasan misalnya ada 2 kilo misalnya. Nah, itu durung setahun ibu meninggal misalnya. Ya memang enggak wajib ibu, enggak wajib. Tapi saiki bulan Ramadan, meneh bulan Juli iku wah nanggung, jenengan keluarkan sekarang enggak apa-apa gitu loh. Cuma memang kalau untuk mal kan ada nisab dan haulnya itu tadi, enggak apa-apa, monggo. Mana tilawah saja. Nah, ingat, berzikir kepada Allah itu banyak macamnya. Berzikir bil lisan, ada berzikir bil qalbi, ada bil arkan. Kalau bil lisan itu tilawah tadi. Tilawah itu masuk zikir bil lisan. Apalagi tilawatil Qur'an. Jadi sudah otomatis Ibu. Ya, jadi zikir itu kan mengingat Allah, nggih. Zikir bil lisan, tidak hanya zikir itu la ilaha illallah. Lah, tidak seperti itu aja. Zikir bil lisan itu, tilawah itu masuk zikir bil lisan. Sudah otomatis. Zikir bil qalbi, ya zikir tadi itu apa namanya di dalam hati kita, tidak bersuara. Zikir berarkan, memberikan sedekah itu zikir bil arkan, dengan gerakan kita itu zikir. Karena kita ingat Allah, seruan Allah dan tuntunan Rasulullah, kita disuruh bersedekah. Itu kan ingat, karena ingat Allah, karena juga tuntunan Rasulullah. Itu juga zikir, sedekah itu juga zikir. Orang kalau enggak ingat Allah, enggak tahu tuntunan Rasulullah bagaimana, tauladan Rasulullah bagaimana, enggak ngarah dia berzikir, bersedekah. Iya kan? Karena ingat Allah. Gitu loh. Jadi zikir itu ada 3 tadi itu lah. Panjenengan tilawatil Quran itu juga zikir. Makanya enggak usah takut salah. Dan yang perlu diperbaiki panjenengan ya mencari ilmunya. Ya opo ngajiku iku ben bener. Dan enggak usah tersinggung kalau dibenarkan. Wong jenenge murid, ya meskipun tua jenenge murid, kalau dibenarkan gurunya ya aja tersinggung. Loh ada Bu gitu itu Bu. Loh kita ini ibaratnya kan sekolah nggih Bu nggih. Makanya pengajian saya rebuan itu yang sekarang saya liburkan demi ibu-ibu juga, dan saya soalnya ada Dharma Wanita tadi, ada 2 kegiatan, Ibu besok ya, tapi saya ganti Bu, besok ngaji, jadi enggak libur. Itu dia merasa sekolah. Alhamdulillah kalau merasa sekolah berarti dia merasa menjadi murid, dan kalau murid ditegur oleh gurunya nganut, enggak tersinggung. Itu yang harus dipedomani. Nah, lah nek panjenengan ngaku tolabul ilmi, jangan kan ngaku tolabul ilmi nggih. Jadi nek diingatkan gurune, Bu kurang gini, nggak usah marah-marah, nggak usah tersinggung. Tapi ada memang, tapi ya biarlah yang ada itu saya gini, ya Allah Bu, enggak apa-apa. Karena gini, beda murid
usia anak-anak dengan usia lansia. Kenapa beda? Lansia itu kekurangannya di gigi. Kalau giginya ompong, bilang shot, itu wis tidak bisa Ibu. Lah itu harus dimaklumi lah, gurunya kudu pinter. Walaupun giginya nggak ompong, gigi palsu itu sudah nggak jelas Ibu. Gigi palsu aja nggak jelas, tapi nggak seberapa. Saya bisa meraktekkan murid saya yang giginya palsu. Pasti ada nggak jelas. Nah itu harus dimaklumi, gurunya harus tahu. Jangan disamakan dengan anak-anak itu. Memang baca ngowos Bu. Walad dolin itu dari walad kayak lo keliru. Lo menjadi giginya gitu. Yang penting ada istihad Ibu untuk belajar. Nggak bisa kalau sudah gigi, apalagi di depan ada satu saja yang itu sudah nggak bisa fasih. Nah itu, jadi itulah. Jadi jangan tersinggung. Saya pernah juga ngaji usianya 75 kalau nggak salah. Mudung gara-gara diingatkan. Waduh, ini berarti belum siap ibu-ibu ini. Kenapa kok enggak itu Itu karena kok diingatkan terus gitu. Oh ya sudah, enggak siap. Ada lagi yang jantungan, loh sama jantungan ke gimana ya? Sudah ibu panjenengan di sini belajar gitu kan nggak bisa nggak ngarah dicewil kayak anak-anak sekolah itu bedanya. Kalau dulu kan dicewit itu, nah sekarang kan didik gitu. Insya Allah sekarang enggak. Nah itu ibu nggih. Jadi harus dipahami nggih. Jadi gurunya ya kudu ngerti. Nah iki memang makhrote gak iso pas karena faktor U misalnya nggih, faktor G. Giginya umpong dah. Itu harus nggih. Walaupun pasangan itu tetap enggak fasih. Saya bisa menerka ngaji nih. Oh iya dilihat. Padahal ini pasangannya semua loh Bu. Tapi ada agak sengalnya itu ada gitu. Nah inilah nikmat Allah kita syukuri. Yang penting jenengan ini istihad, nggih. Belajar, nggih, berusaha. Nah itu mungkin sama-sama wajib. Jadi wajibnya itu berbeda. Ya. Jadi kalau kita sholat, ya sudah wujud sholat Bu, jangan menjauh. Ya, kayak gini Bu, sholat Allahu Akbar, kering. Bentar ya sholat. Jadi sudah kita ngini sholat, kering. Loh, ini jawab salam aja. Bentar ya sholat. Ya kita harus terus sholat Ibu, baru nanti kalau selesai salam kita jawab. Tapi saya pernah dosen saya itu cerita, bukan di Indonesia, di Timur Tengah, pernah itu Bu. Ya seperti Ibu tadi terjadi kering, ya maaf, kan lanjutkan sholat lagi, itu pernah. Bukan di sini, di Indonesia. Tapi ya itu kan enggak, iya kan gerakan beda sudah Ibu, gerakan. Terus bacaannya lagi, ya apa gitu. Ya sholat dulu Bu, sholat dulu, salam, ya baru kita menjawab salam itu ya. Jangan pas tahu gini, jangan sampai pas gini Ibu tambah batal panjenengan. Di tengah-tengah sholat jenengan kerentek kalau sebelum sholat sih tidak masalah batalkan. Kalau sudah posisi sudah sholat jenengan punya niat tertentu tadi menjawab salam tadi, nah itu batal Ibu. Tapi kalau sebelum sholat misalnya, kalau aku nanti ada ini misalnya gitu, tapi enggak baik juga.
Makanya kita kalau sholat itu memang harus betul-betul milih waktu yang sekiranya kalau memang itu rumah ya ditutup. Kalau lagi goreng ya dipateni. Kalau lagi nyetrika ya sudah dicabut. Ya sekiranya membuat sholat kita tenang. Itu yang mana gitu loh. Jadi ibu tahu sendiri, oh iki kok pas anakku teko jam jam ini. Ya sudah tunggu aja daripada ibu enggak sholat. Apalagi sekarang ada HP. Nah, nanti langsung masuk aja ya WA. Ibu lagi sholat. Nah, misalnya seperti itu. Sekarang lagi canggih, gitu loh. Nggih. Pokoknya kalau ibu sholat, menghindari hal-hal yang mengganggu sholat. Itu aja. Apapun itu. Suara apapun. Loh nek jam-jam ini iki biasa ini. Ya sudah, jangan itu dulu. Malah enggak bikin khusyuk. Kecuali panjenengan jamaah ke masjid sudah bebas sudah kalau ke masjid. Nggih. Untuk mengambil anak ya satu gerakan kan ya ini banyak imam memang yang membolehkan, ada imam Syafi'i itu tidak membolehkan sampai 3 gerakan. Ada berbeda-beda. Okay? Jadi misalnya anak nangis langsung dicemot, langsung sudah dicemot, enggak apa-apa, gerakan. Okay. Ada yang memang membolehkan seperti itu. Makanya tadi, ibu mungkin saya tadi yang HP sampai itu, nah itu jelas saya yakin ketika ibu memegang HP, menerima HP, telepon tadi, kan buyar konsentrasinya. Jelas itu sudah buyar. Lah kalau sudah buyar konsentrasinya apa daya? Ya apa sholatku, kualitas sholatku di situ loh. Kalau memang terbiasa, ya mungkin tadi yang saya ceritakan orang Timur Tengah terbiasa. Lah kalau panjenengan gini sudah hilang konsentrasinya, gitu loh. Kalau anak kecil memang banyak, tidak hanya di sana saja, di Indonesia banyak. Ketika anaknya nangis langsung cemot, daripada nangis terus menerus. Itu sering. Bahkan cucu saya kemarin saya terawih sama Pak Kasman itu. Cucu saya nangis, ya langsung tak cemot. Terus pas sujud, saya turunkan. Bahkan Pak Kasman itu ngimami juga. Cucunya dia diangkat sama Pak Kasman, padahal pas ngimami. Dia seneng ternyata di ayun-ayun. Pas kemarin pulang itu, jadi di ayunan gitu. Ya diem karena mau sujud, letakkan. Ya diem. Aswah. Jadi dia keliwer-keliwer anak kecil memang umur 1 tahun kan. Nah kalau dia tidak diajari seperti itu, maaf ibu, jangan nunggu gini. Anakku tak nek turu dhisik, aku tak sholat. Jangan bu, jangan. Karena di dalam anak keliweran tadi itu ibu, secara tidak langsung dia merekam gerakan apa yang kita lakukan. Cucu saya sudah gitu di depan itu. Langsung jungkir, main. Secara nggak langsung kita memberi contoh, memberi didikan kepada anak-anak kita. Ya seru kemarin saya pulang itu ya, Asfa. Jadi dia kadang ya seneng itu tadi ya jungkir. Kadang itu tadi nangis, langsung cemot, anak kecil. Nah jangan nunggu tidur, gak khusyuk aku nunggu tidur. Loh, anaknya gak ngerti kok gerakane, coba. Setahun sudah bisa nirukan bagaimana takbir, bagaimana sujud, walaupun tidak sempurna loh Bu ya. Tapi karpe anak ikut tadi seperti orang tuanya. Secara nggak langsung kita memberi pendidikan kepada anak, mulai melalui gerakan kita. Ojo pas nunggu turu wae. Opo, gak usah gini, gak usah. Kita ajari anak itu biar terlatih. Gitu loh. Kadang dicewel nangis
tambah banter nangising. Nah,